Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Saya Rudi Abdullah SEMM AKSG. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang penentuan biaya pesanan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita mulai materinya, yaitu penentuan biaya pesanan. Jadi karakteristik biaya pesanan ini yang pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung pada spesifikasi pemesanan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Yang keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Yang ketujuh, produk yang sudah selesai langsung diserahkan kepada pemesan. Itu adalah karakteristik biaya pesanan. Apa sih manfaatnya biaya pesanan itu? Jadi di sini penentuan biaya pesanan sangat penting untuk menentukan harga dan pengendalian biaya tentunya. Kebiasaan dari calon pelanggan itu selalu meminta estimasi terlebih dahulu dan sering memberi pekerjaan membandingkan dengan pesaing. Ini hampir semua orang ya modelnya seperti ini. Akibatnya itu perusahaan harus dapat mengestimasi biaya secara akurat agar dapat bersaing dengan perusahaan lain dan menghasilkan laba yang optimal. Itu manfaat biaya pesanan. Oke, kita masuk di penentuan biaya normal. Jadi setelah sistem akuntansi di mana bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan pada objek biaya, di mana berdasarkan biaya aktual dan biaya overhead pabrik dengan berdasarkan tarif yang ditentukan di awal. Tarif ditentukan di muka. Tarif ditentukan di muka ini yaitu dia ini adalah suatu jumlah yang diperoleh dengan membagi total biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode masa yang akan datang dengan total dasar alokasi biaya overhead pabrik yang diestimasi pada periode yang mendatang. Ini rumusnya ya, tarif BOP sama dengan estimasi BOP dibagi dengan dasar alokasinya. Jadi tarif biaya overhead pabrik ditentukan di muka itu menormalkan ya penerapan overhead pabrik ke pesanan, karena itu biaya overhead pabrik yang dihasilkan disebut biaya normal dan metode akuntansi disebut kalkulasi biaya normal. Kartu biaya pesanan, dokumen dasar penentu biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan, karena biaya diakumulasi setiap batch atau lot pesanan dalam sistem biaya pesanan menunjukkan bahan baku langsung dan tenaga kerja serta biaya pabrik dibebankan untuk suatu pesanan. Ini keadaannya kartu biaya pesanan. Biasanya juga begini, file kartu biaya pesanan yang belum sesuai itu dapat berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan produk dalam proses seperti itu. Ada kerugian dalam proses produksi. Kerugian dalam proses produksi berdasarkan pesanan tidak dapat dihindari. Kerugian di sini diakibatkan oleh adanya sisa bahan, produk rusak, dan yang terakhir adalah produk cacat.
sisa bahan ini maksudnya begini, manajemen telah terlibat dalam proses produksi, harus dapat bekerja sama untuk mengurangi kerugian seminimal mungkin. Kesuksesan perusahaan umpamanya contohnya di Jepang saat ini dengan menggunakan zero defense, yaitu ukuran untuk mengurangi kerugian tersebut merupakan biaya efektif, karena total biaya produksi jangka panjang itu akan menurun sejalan menurunnya persentase sisa bahan. Itu dampak dari sisa bahan. Dalam proses fabrikasi, sisa bahan dapat berasal dari pengelolaan yang kurang baik, suku cadang rusak atau cacat yang tidak bisa diretur, stok bahan selalu lama, penghentian proyek-proyek percobaan, mesin pengelola sudah terlalu tua atau terlalu lama. Kalau produk cacat ini saya kira jelas ya, tidak perlu saya jelaskan. Ini adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi sesuai dengan, ini maksudnya tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tetapi secara ekonomis produk ini dapat diperbaiki. Oke, itu untuk produk cacat. Kalau untuk produk rusak, ini biasanya berbagai macam rusak ini dalam artian tidak bisa diperbaiki. Mari kita lihat. PT ini contoh kasusnya ya, ketika sudah dihitung semuanya biaya-biayanya. Tadi kan kita berbicara tentang penentuan biaya pesanan. Jadi ini adalah contohnya kalau umpamanya diaplikasikan dalam perhitungan. PT Margakom adalah perusahaan penghasil komponen untuk sepeda motor. Dalam proses produksi dilakukan berdasarkan pesanan. Di bawah ini adalah data transaksi berikut. Di bawah ini ada data transaksi berikut akan dicatat setiap hari dalam buku harian. Pembelian dan penerimaan bahan A, B, dan C totalnya yaitu sebesar 124.000. Biaya dibayar di muka yaitu sebesar 2.000. Jurnalnya bahan 126.000 pada biaya dibayar di muka 2.000, utang kas 124.000. Nah, mari kita lihat penggunaan bahannya. Ini adalah penggunaan bahannya. Penggunaan bahan langsung untuk pesanan B1, B2, dan B3 totalnya yaitu sebesar 532.000. Penggunaan bahan tenaga langsung yaitu 6.000. Jadi jurnalnya yaitu produk dalam proses pengendalian overhead pabrik pada bahan. Itu tadi penggunaan bahan ya. Yang selanjutnya biaya tenaga kerja langsung yang digunakan berdasarkan waktu tenaga kerja langsung. Pesanan B1, B2, B3 totalnya 480 tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tak langsung 40.000 totalnya sama dengan 520.000. Jurnalnya produk dalam proses sebesar 480, pengendalian overhead pabrik sebesar 40.000 pada utang gaji yaitu sebesar 520. Oke, masih kita lanjut. Tadi contohnya ini penyelesaiannya. Tadi juga itu sudah penyelesaian, ini maksudnya per item ya. Biaya-biaya yang terjadi yang berkaitan dengan biaya overhead pabrik, biaya penyusutan, biaya listrik, pajak bumi dan bangunan pabrik, gaji supervisor pabrik totalnya 395.000. Jurnalnya
bioenergi pabrik sebesar 395.000 pada biaya penyusutan, biaya listrik, pajak bumi dan bangunan, gaji supervisor pabrik. Nah, yang selanjutnya, pembebanan bioenergi pabrik pada pesanan berdasarkan tarif ditentukan di muka yang dihitung dari biaya tenaga kerja langsung dengan tarif 90%. Jurnalnya adalah produk dalam proses pada BOP dibebankan. Coba dilihat ya. Oke, yang keenam, ketiga pesanan telah selesai dan diserahkan ke pemesan dengan nilai masing-masing pesanan B1 sama dengan 900.000, pesanan B2 sebesar 700.000 dan B3 sebesar 460. Jurnalnya kas atau piutang usaha pada penjualan sebesar 2.060.000. Harga pokok penjualan sebesar 1 juta sekian pada produk selesai. Nah, coba kita lihat. Ini pesanan B1, B2 dan B3. Totalnya tentu dia akan berbeda. Selisih perbedaan bioenergi pabrik sesungguhnya dibebankan bioenergi pabrik ditutup ke harga pokok penjualan. Bioenergi pabrik sesungguhnya yaitu sebesar 441.000. Bioenergi pabrik yang dibebankan sebesar 432.000. Pembebanannya terlalu rendah yaitu 8.100 rupiah. Jadi ada selisih, ini selisihnya ya. Harapannya tadi tidak ada selisih supaya tidak menimbulkan kerugian. Oke. Ini nanti dilihat, dipelajari ya. Ini contohnya dipelajari nanti ya. Ini penyelesaiannya. Harapan saya dipelajari. Diminta di sini, hitunglah saldo persediaan bahan baku dengan produk dalam proses per 31 Januari 2020. Hitunglah harga pokok penjualan bulan Januari 2020. Hitunglah selisih bioenergi pabrik, hitunglah laba kotor bulan Januari 2020. Nah, ini penyelesaiannya sudah ada semua di sini. Tinggal dari Anda bagaimana cara memulai mempelajarinya. Ini bisa dilihat dan dipelajari. Oke, saya kira itu yang menjadi inti dari topik materinya kita pada hari ini. Hal-hal yang berkaitan dengan materi ini dan masih kurang dipahami, silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.